Hai pecinta drakor Bumi Indonesia, Ratu Drakor mau review drakor terbaru Times episode 1 nih. Yuk merapat. Jadi di opening episode 1 masih di teaser ya guys, terlihat seorang wanita yang bernama Jung In sedang berada di kampanye ayahnya yang bernama Seo Ki-tae yang sedang mencalonkan diri menjadi presiden Korea. Lalu kemudian insiden terjadi saat kampanye Seo Ki-tae ini ditembak oleh seseorang. Kemudian terlihat saat pengumuman pemenang, Seo Jung In terlihat berlari ke rumahnya. Di sana ia menyelamati ayahnya yang akhirnya berhasil menjadi presiden. Dan perayaan pun dimulai. Jalanan begitu ramai mengawal mobil Seo Ki-tae. Jadi, Jung In ini berprofesi sebagai reporter guys. Dia di sini sedang mewawancarai mantan presiden. Tampak Jung In menanyakan hal yang membuat mantan presiden kesal. Mantan presiden tersebut berbisik di telinga Jung In bahwa satu hari ayahnya akan menjadi seperti dirinya. Satu hari Jung In pulang ke rumahnya karena diminta oleh ayahnya. Ternyata hari tersebut adalah hari ulang tahunnya. Ia pun makan malam bersama ayahnya. Tak lama kemudian ia mendapat telepon dari kantor dan buru-buru ke kantornya di DBS. Perlahan-lahan, saat di depan komputer di kantornya, Jung In tampak mengantuk dan hampir tertidur. Kemudian tiba-tiba keadaan berubah. Ia berada di kantor lain yaitu di Daily Search. Ia pun tidak mengenali bos-bosnya dan teman-temannya. Ia kemudian panik dan memanggil taksi dan memintanya mengantarkannya ke DBS. Supir taksi juga mengenalinya dan mengatakan agar ia tetap berani. Jung In sedikit heran dengan pernyataan supir taksi tersebut. Sampai di DBS tentu saja Jung In tak bisa masuk. Ia pun meminta security membuka akses tapi tak bisa juga. Kemudian ia bertemu seorang pria dan meminta tolong padanya. Tapi pria tersebut mengatakan tidak mengenalinya. So Jung In bingung dan melihat berita tentang peringatan kematian ayahnya. Ia bingung karena sebelumnya ia sedang makan malam bersama ayahnya dan kemudian dia pun mencari di internet fakta-fakta tentang ayahnya. Mantan sekretaris ayahnya tampak datang menjemput Jung In. Ia pun mengajak Jung In ke tempat peristirahatan ayahnya dan ia melihat betul bahwa ayahnya memang sudah tidak ada. Dan ternyata Jung In ke psikiater. Ternyata Jung In ini mengubah ingatannya karena ia merasa masih tak bisa menerima kematian ayahnya yang ia rasa banyak kejanggalan. Ia pun meminta polisi untuk membuka kasus ayahnya kembali. Di satu malam saat hujan deras, seorang reporter bernama Jin Woo menelpon Jung In dan menanyakan kapan Jung In siap diwawancara. Jung In bilang Jung Woo salah sambung, ia tak pernah membuat janji dan akhirnya menutup teleponnya. Tak lama kemudian, koneksi internet tak bisa tersambung. Hingga keesokan harinya, kantor Jung In heboh karena memang Korea semua koneksinya itu bermasalah guys. Jadi, di saat semua alat telekomunikasi tidak berfungsi, HP Jung In malah bisa berbunyi dan Jin Woo yang menghubunginya. Ia pun masih membujuk Jung In untuk diwawancara. Jung In terus menolak panggilan Jin Woo, tapi Jin Woo tetap gigih hingga akhirnya membuat Jung In ini geram. Jung In pun mengiyakan dan mereka janjian di taman peringatan perang Korea untuk bertemu. Jung In sampai di sana namun tak bisa menemukan Jin Woo. Jin Woo pun di tempat yang sama juga tak bisa bertemu Jung In dan ia mengatakan ke Jung In kalau ia sedang berada di kampanye Seo Ki-tae yaitu ayah Jung In. Jung In kesel karena merasa ia dibohongi. Padahal bener loh guys, mereka di tempat yang sama. Di tempat Jin Woo kampanye sedang berlangsung, sementara di tempat Jung In tidak ada kampanye, sepi nih guys. Padahal mereka di tempat yang sama. Jin Woo meyakinkan Jung In dengan memperdengarkan suara ayahnya yang sedang bicara saat kampanye. Jung In yang mendengarnya pun terlihat sangat kaget. Wah, penasaran gimana sih kok bisa mereka connect? Yang terjadi entar gimana ya?
Kui nantikan review drama Korea Times episode 2 ya guys dari Ratu Drakor. Terima kasih sudah menonton dan please dukung channel ini dengan subscribe. Makasih and see you.